Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Indra Arifin, Sultan Alif Pemuja Alam. Pertama dan terutama sekali saya ingin mengucapkan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga ingin memberitahu pada hari ini bahwasanya saat ini channel ini yang dulunya bernama channel Gaung Marawa sekarang berganti nama menjadi nama saya sendiri, yaitu Indra Sultan Alif PA. Gak tahu ya kenapa saya akhirnya ingin ganti nama, tapi mudah-mudahan dengan nama baru semakin membuat saya semangat membuat konten. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulunya channel Gaung Marawa banyak membahas tentang musik-musik tradisional Minangkabau, tari, kesenian-kesenian tradisional Minangkabau. Nah, kali ini saya ingin mencoba bikin satu series lah ya, yaitu dengan judul dalam kurung adat, artinya belajar adat. Sebenarnya pada series ini saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman, berbagi mengenai pengetahuan saya tentang seputar adat istiadat di Minangkabau itu seperti apa. Karena kita tahu ya orang Minangkabau itu juga cukup banyak juga ya dikenal di kancah nasional. Kepada angku-angku nini mama, jadi pandai para sejarawan, tokoh-tokoh budaya, tokoh adat yang mungkin saja dalam presentasi saya ini ada yang kurang sepaham, mungkin kita bisa diskusikan di kolom komentar atau ya ini juga belajar gitu loh. Oke, nah episode 1. Jadi ini adalah episode 1 beradat. Dan episode 1 ini saya mulai dulu ya dari hal paling dasar tentang Minangkabau itu sendiri. Ini episode 1. Oke, episode 1. Nih. Saya ingin bahas tentang founder adat Minangkabau episode 1. Saya milih judulnya itu founder adat aja ya, founder adat Minangkabau. Yaitu orang yang merumuskan adat istiadat di Minangkabau, orang pertama lah yang merumuskan adat istiadat Minangkabau gitu loh. Oke, kira-kira gitu ya. Kita akan mulai dulu dari hal yang mendasar, yaitu Minangkabau itu sendiri apa sih gitu loh. Nah, jadi Minangkabau secara sebenarnya sudah banyak ya dibahas di buku-buku atau di channel lain juga tentang Minangkabau itu apa gitu loh. Tapi ini saya akan coba rangkum sesederhana mungkin gitu loh. Jadi Minangkabau itu adalah salah satu suku yang berpusat di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat di Indonesia, yang ciri dasar dari etnis itu atau suku itu adalah dia mempunyai konsep matrilineal. Sumatera Barat matrilineal dengan ciri dasarnya itu ciri matrilineal. Nah, apa itu matrilineal? Matrilineal itu adalah ini sebenarnya di googling nih banyak nih. Matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang pewarisannya itu melalui jalur perempuan atau jalur ibu. Kekerabatan melalui jalur ibu atau perempuan. Nah, sederhananya gitu. Kalau pengen tahu lebih lanjut kan mungkin bisa dieksplor lebih lanjut di internet, itu banyak yang bahas. Jadi masyarakat Minangkabau itu juga disebut sebagai masyarakat dengan pengadut adat matrilineal terbesar di dunia ya. Karena ya masyarakat Minangkabau itu tidak hanya berada di Sumatera Barat saja gitu loh. Misalnya
kita bahas di Sumatera Barat itu kan saya bilang tadi bahwa masyarakat Minang itu basisnya di Sumatera Barat. Ini basis ya. Basisnya Sumatera Barat. Oke. Ini basis. Oke. Basisnya di Sumatera Barat, tapi penyebarannya itu hampir menyebar di berbagai wilayah lain di Sumatera Barat, di Indonesia, bahkan di Nusantara. Misalnya kalau nggak salah di bagian provinsi tetangga seperti Riau, sebagian Riau ya, kemudian sebagian provinsi Jambi, Bengkulu juga ya, kalau nggak salah Mungku itu masih punya pertalian dengan orang Minang gitu. Nah ini beberapa daerah penyebarannya juga gitu loh. Jadi sebenarnya Sumatera Barat itu adalah basisnya. Nah bahkan juga di Nusantara kita tahu bahwa orang Minang itu juga tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya itu yang paling terkenal ada di Malaysia, tepatnya di Negeri Sembilan. Nah Negeri Sembilan ini masih apa ya, kalau istilah Minang tuh masih basah jajaknya tuh dengan Minangkabau. Artinya catatan sejarahnya itu masih jelas bahwa mereka punya pertalian dengan Minangkabau gitu loh. Nah, jadi clear ya masalah orang Minang itu. Jadi basisnya di Sumatera Barat. Kemudian juga ditemui di beberapa daerah seperti Riau, Jambi, Bengkulu. Mungkin ada provinsi lain ya. Sebagian Sumatera Utara sekarang juga. Ini kan masalah persoalan administrasi aja sebenarnya, bukan wilayah kultur. Bahkan juga Malaysia. Nah ini. Oke. Nah untuk salah satu ciri yang paling mencolok di masyarakat Minangkabau itu adalah matrilineal, atau kekerabatan atau sistem pewarisan suku ya. Ini berdasarkan garis ibu atau jalurnya perempuan. Clear, oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas founder. Kemana garisnya nih? Nah, saya ingin pakai istilah founder adat karena sekali lagi saya ingin disclaimer bahwa ini menekankan tentang pendiri adat ya, atau peletak dasar adat, atau mungkin dengan yang menetapkan undang-undangnya bisa juga gitu, atau konstitusi dasarnya, tapi seperti itulah kira-kira gitu. Jadi ada dua orang tokoh, dua orang yang berdasarkan sumber sejarah tradisional ataupun beberapa literatur ataupun beberapa catatan-catatan lain, ini dipercaya dan ini diwariskan terus bahwa memang Minangkabau itu adatnya didirikan oleh dua orang tersebut, yaitu Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatihan Sebatang. Mungkin di slide baru. Nah, di slide baru saya bikin ya. Jadi dua orang itu adalah satu Datuk atau Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatihan Sebatang. Oke, nah dua orang ini memang sudah sangat terkenal ya. Siapa yang nggak kenal di Minangkabau? Kalau nggak kenal berarti dia nggak cinta dengan budayanya. Oke, ini DT, ini Datuk ya nanti. Oke, jadi dua orang ini sebenarnya adalah dua bersaudara dalam histori tradisional Minang. Dua orang ini dua bersaudara yang satu ibu. Mereka itu bersaudara ini gara-gara
Oke, sorry. Nah, dua orang bersaudara. Satu ibu berlainan ayah. Dua orang bersaudara, satu ibu, tapi berlainan ayah. Nah, kita akan bahas nih ranjinya gitu. Ini sesuai yang saya ketahui ya. Mungkin di slide baru biar lebih jelas. Nanti kita balik lagi ke sini ya. Oke, di sini kita mulai bahwa dalam tambo atau histori tradisional Minangkabau dikatakan bahwa di zaman pra Minangkabau lah saya bilang. Kalau dalam historinya disebut dalam kerajaan Pasumayam Kotobatu yang berada di daerah Pariangan sekarang. Dikatakan bahwasanya ada seorang raja yang memerintah waktu itu, namanya Sri Maharajo Dirajo, atau diindonesiakan sama orang Sri Maharaja Diraja. Memang literatur soal ini agak minim ya, tapi ini juga menjadi histori tradisional yang dipercaya masyarakat gitu loh. Jadi Sri Maharaja Dirajo itu adalah seorang raja. Dia merupakan seorang raja, kemudian dia memiliki seorang permaisuri atau ratu bernama Putih Indojolito. Putri Indah Jelita kalau di Indonesia kan kata orang. Tapi saya nggak setuju kalau di Indonesia kan gitu loh. Nah, oke. Jadi dari dua orang ini, raja dan ratu ini lahirlah seorang anak yang bernama Paduka Basa. Nah, jadi Paduka Basa. Oke, Paduka Basa ini adalah nama kecil dari Datuk Katumangguangan. Jadi dalam adat Minangkabau itu kita dikenal dengan, kalau istilah pantun, anak biluka teh pamatang ketek dia ayah namo bapak gadang dia mamak gala. Jadi ketika mereka kecil biasanya mereka itu diberikan nama kecil yang biasanya diberikan oleh ayah. Nah, ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan diberikan gelar adat itu nama. Jadi Paduka Basa ini adalah nama kecil. Jadi kemudian setelah dia dewasa, kemudian yang bergelar sebagai Datuk Katumangguangan. Datuk Katumangguangan. Oke. Nah, oke ya, situ jadi clear bahwa Datuk Katumangguangan ini dia punya ayah seorang raja dan ibu seorang permaisuri. Jadi darah murni dari raja ini gitu loh. Sebenarnya ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa sebenarnya dia juga punya saudara dan saudari, tapi saya tidak akan membahas sampai ke sana. Kita fokus kepada tokoh founding father-nya langsung aja, founding father langsung. Oke, singkat cerita, dalam suatu masa Raja Sri Maharaja Diraja meninggal. Nah, kemudian Putih Indojolito akhirnya diselamatkan, dalam artian nikah lagi dengan seorang, masih dalam tokoh istana, tapi dia statusnya adalah seorang penasehat raja atau teman baik dari raja gitu loh, yang bernama Cati Bilang Pandai. Nah, akhirnya dua orang ini juga menikah. Pernikahan dua orang ini akhirnya lahirlah Sutan Balun dari pernikahan ini. Jadi Sutan Balun ini sama dengan
cerita kita tadi, Sultan Balun ini adalah nama kecil dari Datuk Perpatianan Sebatang, Sultan Balun ya. Nah kemudian dia akhirnya punya setelah dewasa juga diberikan gelar nama dengan sebutan Datuk Perpatianan Sebatang. Oke, Datuk Perpatianan Sebatang ini namanya. Oke, jadi dari sini kita akhirnya paham bahwa Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatianan Sebatang itu adalah lahir dari sama-sama dari seorang ibu yang bernama Putih Indojelito, tetapi berlainan ayah, di mana ayah Datuk Katumangguang adalah seorang raja dengan gelar Sri Maharaja, sedangkan ayah Datuk Perpatianan Sebatang itu adalah seorang penasihat raja atau cendekiawan mungkin pada masa itu, orang arif bijaksana yang bernama Cati Bilang Pandai gitulah. Jadi begini kira-kira silsilah mereka. Oke, sampai situ paham ya teman-teman? Next kita kembali ke slide tadi. Oke, setelah kita tahu ranji atau silsilah dari dua orang tadi, kita akan masuk selanjutnya masalah watak nih. Nah, oke, tentu saja meskipun dengan ibu yang sama, tentunya karena ada darah atau nasab dari bapak yang berbeda, tentunya ini melahirkan perbedaan dalam sisi watak. Di mana dalam beberapa histori disebut bahwa Datuk Katumangguangan ini agak berwatak seperti raja lah, artinya punya watak yang keras dan dia meyakini bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan ini gitu loh. Nah akhirnya wataknya ini merumuskan sebuah pemikirannya tentang bagaimana mengatur sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem beradat di Minangkabau. Sistem pemerintahan tersebut dalam histori tradisi Minang disebut dengan lareh. Ya, jadi dalam histori tradisional Minangkabau sistem pemerintahan itu disebut dengan lareh ya. Ada juga menyebutnya laras, tapi itu terlalu dipaksakan untuk di Indonesia kan gitu. Nah, Datuk Katumangguangan awalnya mengusung konsep lareh koto piliang. Nah, lareh koto piliang ini sebenarnya adalah salah satu sistem pemerintahan yang kalau dalam pemikiran modern sekarang saya pikir lebih dekat dengan sistem aristokrasi ya. Artinya dia punya semacam tingkatan-tingkatan atau strata-strata tertentu dalam konsep pemerintahannya. Misalkan misalkan sesama datuk itu meskipun bergelar sesama datuk, tetapi tidak akan bisa duduknya itu sama tinggi dengan antara datuk ini dengan datuk itu. Biasanya ditentukan oleh kelas-kelas sosial tertentu gitu loh. Makanya beberapa daerah ada menyebutnya dengan adanya datuk pucu, ada datuk andiko, penghulu andiko dan sebagainya. Nah, buah pikir Datuk Katumangguang ini berawal dari pemahamannya bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak akan menemukan titik temu. Nah, gitu loh. Nanti kita bahas ya lebih lanjut. Intinya lareh koto piliang itu kalau saya bilangnya aristokrasi. Tapi ada juga menyebutnya dengan ortokrasi dan sebagainya. Tapi kalau versi saya mungkin lebih aristokrasi ya. Silahkan di searching sendiri aristokrasi itu seperti apa. Ini banyak dipakai oleh zaman-zaman Yunani kuno lah, kalau nggak salah gitu. Next kita selanjutnya.
Nah, sedangkan Datuk Perpatiah dan Sabatang, dia itu punya sistem dia percaya bahwa sistem pemerintahan yang ideal untuk orang Minangkabau waktu itu adalah lareh, yang dia bilang dengan lareh Bodi Caniago. Nah, di mana konsep lareh Bodi Caniago ini sebenarnya mirip dengan konsep demokrasi. Jadi Bodi Caniago itu sangat dekat dengan demokrasi. Bahkan inti demokrasi Minang itu mungkin dari akarnya itu dari Bodi Caniago ya. Jadi dalam konsep Bodi Caniago itu ada istilahnya duduk sama rendah, tagak sama tinggi, atau duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Jadi setiap datuk, setiap orang itu punya punya status yang sama dalam pemerintahan. Dia misalkan dalam satu rapat adat tuh, mereka punya hak suara yang sama gitu loh. Nah, ini yang berbeda dengan konsepnya aristokrasi, konsepnya Kotopiliang, lareh Kotopiliang yang diusung oleh Datuk Tumanggang, bahwa meskipun datuk dia sama-sama datuk, tapi dia punya hak suara yang agak berbeda-beda dalam menentukan suatu keputusan. Sederhananya seperti itu. Gitu. Sedangkan dalam konsep lareh Bodi Caniago itu semua datuk itu sama. Makanya kalau Anda masuk ke dalam suatu rumah gadang atau rumah adat Minangkabau, yang mencirikan dari lareh Kotopiliang itu adalah ketika kita masuk, misalnya kita masuk nih, ini rumah gadang. Rumah gadang ini kan luas. Biasanya di bagian belakang rumah gadang ini ada lantai yang agak ditinggikan gitu loh. Nah, biasanya ini tempat duduk para datuk-datuk yang dianggap lebih tinggi daripada datuk lain gitu, yang punya status lebih tinggi. Nah, sedangkan yang duduk di sini ini biasanya adalah orang-orang atau bisa juga datuk, bisa sultan yang punya istilahnya status lebih rendah daripada datuk yang di atas ini gitu. Nah, lantai yang ditinggikan ini disebut dengan bandua. Bandua ya, bukan anjuang ya. Nah, kapan-kapan kita bahas deh perbedaan antara bandua dan anjuang itu. Mungkin bandua. Tulisannya gini, bandua. Mungkin beberapa daerah punya sebutan yang berbeda ya, tapi kalau tempat saya sebut dengan bandua. Kebetulan saya itu saya asli orang Tanah Datar, Luhak Nantuwu, Luhak Nantuwu kalau kata orang Minang itu daerah termasuk daerah tertua di Minangkabau gitu loh. Oke, nah kalau kawan-kawan coba pernah masuk ke dalam satu rumah gadang, ternyata ada rumah gadang yang lantainya itu rata loh. Jadi kalau masuk rumah gadang. Nah ini ini kalau sederhananya kawan-kawan, kalau ingin lihat gaya rumah gadang lareh Kotopiliang itu, lihat aja deh Istana Basa Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung itu adalah konsep Kotopiliang. Pasti nampak ada lantai yang ditinggikan bagian belakang. Nah itu sebenarnya adalah gaya rumah gadang Kotopiliang yang diadopsi oleh Kerajaan Pagaruyung itu loh. Itu paling mudahnya gitu. Kalau yang belum pernah ke Istana, silahkan ayo ke Istana sekarang loh. Masa belum pernah gitu. Oke, jadi kalau Bodi Caniago itu semua lantainya itu datar gitu, nggak ada lantai-lantai yang ditinggikan. Ini kalau di kampung saya banyak nih rumah gadang yang seperti Bodi Caniago nih, yang lantainya semuanya datar. Tidak ada perbedaan ketinggian di sini gitu loh, sama aja gitu loh. Nah, jadi intinya kita paham bahwa sebenarnya adalah dua orang ini adalah founding father adat Minangkabau. Jadi yang meletakkan dua konsep adat di Minang itu adalah dua orang ini gitu loh. Dua orang ini yang bersaudara satu ibu tapi berbeda ayah gitu loh. Nah, kemudian kan muncul tuh pertanyaannya, loh kenapa toh akhirnya
dua paham ini apakah nggak bertentangan tuh atau nggak terjadi bentrokan? Jawabannya enggak gitu loh. Nah justru di situ uniknya ya adat Minangkabau ini. Meskipun punya dua dominasi konsep yang berbeda, tapi nggak pernah tabrakan loh gitu. Tapi saya pernah dengar pernah lihat atau membaca dan juga melihat sebuah naskah Randai yang membahas ini. Jadi dalam cerita itu namanya Randai Putih Indojolito yang dulu itu grup Sanggar Alam Takambang Tanah Datar yang mainkan. Jadi dia terinspirasi dari perbedaan ceritanya itu terinspirasi dari perbedaan pemikiran dua tokoh ini yang akhirnya dua tokoh ini berseteru hingga pada puncaknya adalah terjadi perjanjian damai. Perjanjian damai yang kemudian ditandai dengan ditikam atau ditusuknya sebuah batu. Ya zaman dulu mungkin bisa kena sakti-sakti ya. Nah batu itulah yang disebut dengan sebagai situs batu batikam hari ini. Kalau kawan-kawan pernah ke Tanah Datar, kalau dari arah Padang Panjang sebelum kota Batu Sangkar, situs Batu Batikam ini masih berdiri kokoh di sebelah kiri ya. Dari arah Padang Panjang. Jadi ada sebuah batu yang di tengah-tengahnya itu seperti ada bekas tikaman keris gitu loh. Nah jadi kayaknya Mang Randai Indojolito itu terinspirasi dari ini ya. Dari cerita situs Batu Batikam ini. Oke, gitulah. Untuk episode 1 ini kita selesai bahas dulu tentang Founding Father Adat Minangkabau dalam series Beradat atau Belajar Adat oleh saya Indra Sultan Alif Pamuncak Alam. Sekali lagi ini adalah hasil interpretasi saya, pemikiran saya. Jika ada yang kurang, kok ada tukuk tambahnya, kok ada salah dan sebagainya, silakan kita boleh saling diskusi karena ini juga untuk mencerahkan kita bersama, menambah pengetahuan kita. Silakan tulis di komentar. Terima kasih banyak. Saya Sultan Alif Pamuncak Alam mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode selanjutnya.